Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami akan mendiskusikan hasil review video proses belajar mengajar dari teman-teman termasuk saya sendiri. Jadi yang pertama saya akan mereview video dari Rifki. Nah, menurut saya video Rifki dilakukan secara daring atau biasa disebut dengan pembelajaran secara online. Di sini saya melihat proses belajar mengajarnya cukup efisien. Pengajar terlihat menguasai materi dan menyampaikan materi dengan baik. Di sini juga saya melihat bahwa pengajar cukup menguasai bahasa Inggris. Ya, bisa dibilang di atas rata-rata. Saya juga melihat bahwa siswanya cukup aktif. Jadi menurut saya proses belajar mengajar dari Rifki ini cukup bagus. Namun hanya ada beberapa saran atau kritik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yakni proses belajar mengajar Rifki ini sebaiknya ditampilkan sebuah PowerPoint karena berhubung proses belajar mengajar secara daring atau secara online untuk mengefisienkan pembelajaran lebih baiknya menampilkan sebuah PowerPoint berupa materi yang disampaikan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa mengenai kesiapan pengajar dalam fisik. Saran saya mungkin pengajar bisa lebih memperhatikan penampilan saat mengajar. Pengajar bisa mempersiapkan diri sebelum memulai pembelajaran. Jadi itulah yang bisa saya review dari video pembelajaran dari Rifki. Jadi saya kembalikan pada pemilik video, apakah yang saya sampaikan sudah betul atau Anda ingin mereview kembali? Silahkan Rifki. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada beberapa hal yang telah dipaparkan oleh Rizna sendiri, di mana pada saat saya mengajar, saya tidak menggunakan PowerPoint. Nah, itu benar adanya. Namun hal tersebut saya juga tidak sengaja karena pada saat saya telah mempersiapkan semua, laptop saya hilang gitu, Kakak Rizna. Terus persoalan outfit iya benar adanya kalau memang pada saat saya mengajar saya hanya memakai kaos oblong. Nah itu terus begini Kak Rizna, bisakah saya dikasih solusi bagaimana supaya bisa selesai itu yang kita bilang tadi, maksudnya how to solve the problem. Saya kembalikan. Oke, mengenai PowerPoint, jadi karena PowerPoint, jadi menurut saya ketika Anda membuat sebuah PowerPoint di laptop, Anda bisa membuat salinannya di handphone atau mengirim ke salah satu teman kita agar agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Anda bisa meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu Anda men-share screen-kan PowerPoint Anda. Jadi proses belajar mengajar Anda juga bisa berjalan sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian mengenai outfit-nya, ya saya sarankan sebelum Anda mengajar, Anda memang harus mempersiapkan outfit yang lebih bisa kelihatan Anda seorang pengajar, atau lebih memungkinkan Anda berpakaian secara sopan. Karena memang sudah disampaikan bahwa salah satu
teknik mengajar yang baik kan mulai bukan hanya dari percakapan materi, terus cara mengajar, teknik juga harus juga harus memperhatikan segi penampilan. Kan sudah disampaikan oleh beberapa dosen bahwa penampilan saat mengajar sangat perlu diperhatikan karena untuk siswa termasuk siswa juga memperhatikan bagaimana penampilan seorang guru. Kalau penampilan Anda bagus atau bisa dibilang perfect, dan cara mengajar Anda juga bagus, mempersiapkan materi yang bagus, siswa akan lebih mengerti, lebih semangat dan tidak bosan dalam belajar. Jadi itulah solusi yang bisa saya berikan kepada Rifki. Semoga bisa bermanfaat. Terima Saya kasih. boleh Ya, tambahan. Silakan. Oke, silakan Nirmala. Kalau saya sendiri, pandangan sendiri kok dari penjelasan Risna, Karey, mungkin yang soal tadi laptopnya hilang dan PPT-nya nggak ada toh, kan itu semua teknis. Nah, kan semua ini kita bisa jika sebenarnya kali itu dengan manual kita yang menulis. Maksudnya toh kan bisa dijelaskan secara manual itu. Nah, tidak harus memang butuh panduan dengan PPT, tapi ada masalah teknis. Nah, di situ juga. Nah, betul juga yang bilang Risna kalau penampilan awal pasti pandangannya siswa ke guru itu sendiri. Nah, kalau misalnya pandangan awalnya siswa ke guru jelek dari awal, pasti siswanya sendiri tuh bakalan netting nih negatif thinking, bilang oh begini ji guruku pale bagu bebas ji. Nah, begitu ji saya. Oke, terima kasih Nirmala. Bagaimana Rifki? Oke. Bisa mungkin saya bisa saya terima masukan kalian. Maksud dari pernyataan Nirmala ini begini ya, kayak kita ambil media lain walaupun menjelaskan pakai masih menggunakan Zoom meeting, tapi mungkin maksudnya Nirmala tadi pakai kayak papan tulis atau bagaimana, begitukah? Bagaimana Iya, Nirmala? yang manual saja atau jelaskan secara manual yang sebisanya. Jadi ndak ada bilang masalah PPT, kan guru semua punya segala macam toh ya, untuk jelaskan metodenya ini, untuk sampai metodenya ini ke siswa, cara mengajarnya. Begitu ji saya, Kak. Eh, bisa saya tambahkan. Jadi Ya, silakan. menurut Nirmala, media apa yang bisa digunakan? Media manual apa ya? Seperti apa yang bisa digunakan saat pembelajaran online? Bisa dijelaskan? Nah, kan itu tadi soal PPT toh yang bermasalah, ndak ada, tapi bisa ji lewat Zoom, maksudnya bisa ji aktif kameranya. Nah, itu bisa mungkin diakali, mungkin papan tulis kah, eh, cara penjelasannya mungkin juga lebih aktif, atau ya apalagi metode yang bisa sampaikan ini penjelasannya guru ke siswa. Oke, kalau Gitu-gitu. menurut saya kalau papan tulis eh, bisa saja dilakukan. Namun kalau menurut tadi Anda mengatakan bahwa penjelasannya lebih aktif. Nah, di sini penjelasan dalam video ini cukup bagus. Namun yang tadi saya permasalahkan PPT atau apa yang dijelaskan Ray bisa terpampang nyata
di depan siswa pada saat pembelajaran. Nah, solusi terbaik kan pada saat pembelajaran online itu PowerPoint yang biasa digunakan. Namun terjadi hal yang tidak diinginkan. Anda menyarankan bahwa bisa menggunakan papan tulis. Jadi ketika media tersebut juga tidak ada, apakah ada solusi lain atau bagaimana? Satu lagi solusi kan itu kan semuanya itu metode pembelajaran pasti ada di contohnya di Google atau di YouTube. Nah, bisa cari kan ini share-nya ke siswa di Midji juga toh. Nah, bisa ambil contoh dari video video YouTube itu sendiri atau contoh-contoh yang lain lah, atau bisa kan itu semua metode diambil dari web gitu atau ada contoh di YouTube. Nah, bisa mungkin di situ juga. Itu saya. Oke, terima kasih sarannya. Nirmala, jadi begini. Kan dari tadi kita ini membahas tentang PPT toh. Jadi betul juga yang Nabi yang tadi Risna, karena kan saya enggak pakai PPT untuk menjelaskan. Tapi di situ saya mendorong siswa untuk bagaimana aktifnya siswa-siswa saya dalam ketika saya mengajar, apakah aktif atau tidak, walaupun tidak ditunjangi oleh PowerPoint. Saya kembalikan. Oke, sorry guys, jaringan saya tadi tidak bagus. Jadi bagaimana nih, apa tadi yang disampaikan oleh Nirmala? Mohon maaf, jaringan saya tadi terjadi masalah. Cocok itu tadi bilang Karaika tadi juga sempat Jiku sampaikan kalau bagaimana dari caranya menjelaskan ini Karei ke siswanya tuh lebih aktif supaya sampai juga materinya ini Karei ke siswanya itu sendiri. Nah, itu saya. Jadi mungkin jelas nih kalau dari pandanganku ke anunya Karei. Oke, terima kasih Nirmala. Saya kembalikan kepada Rizky. Oke, terima kasih saran-sarannya teman-temanku sekalian. Nah, saya sudah mencatat beberapa hal, yaitu di mana dari segi penampilan saya harus memaksimalkan atau bisa pintar-pintar dalam memilih outfit, apalagi kan kita sebagai calon guru, first impressionnya ke siswa itu ya sangat berpengaruh sebenarnya. Dan yang kedua, dalam menyajikan materi, di samping penguasaan materi yang memadai, harus juga ada penunjang itu seperti PowerPoint, seperti itu. Saya kembalikan. Oke, jadi itulah hasil review dari video Rizky. Selanjutnya kami pindah ke review video dari Nirmala. Silahkan dari Rizky. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya telah menonton video dari Nirmala. Nah, dan alhamdulillah videonya berjalan dengan lancar dan proses pembelajaran belajar mengajarnya pun juga lancar. Alhamdulillah. Namun di sini ada beberapa hal atau beberapa poin yang dimana ada sedikit minor, dalam artian agak aneh menurut saya. Dan yang pertama itu penyampaian materi dari saudari Nirmala sendiri kurang dipahami dan saudari Nirmala juga menjelaskan materinya dengan tergesa-gesa
dan saya juga menonton videonya. Saya kira videonya itu cukup pendek. Nah, itu yang membuat saya bingung. Dan yang kedua, saya tidak melihat interaksi antara siswa dan pengajar. Saya tidak lihat. Nah, saran saya ketika kita mengajar, kita harus menguasai materi itu. Kita harus menguasai materi dan terus kalau memang agak dikejar waktu, mungkin bagusnya kita kerja jauh-jauh hari gitu. Dan yang kedua, sebenarnya kita sebagai calon pengajar harus juga tahu bagaimana cara mengajar, bagaimana cara lihat lihat karakternya siswa dan juga saya ingin sekali lihat kemarin siswa dari Nirmala sendiri bertanya, dia cuman bertanya bagaimana cara kerjanya, itu saja. Nah, di situ mungkin kalau persoalan penampilan ya mungkin bisa aman lah, karena kan saya tadi juga di komen penampilan, jadi saya juga komen juga penampilan. Nah, soal penampilan ini juga aman so far. Jadi itu Ji yang saya nyatakan, saya kembalikan. Oke, terima kasih review dari Rifki. Jadi saya kembalikan ke Nirmala. Silahkan ditanggapi komentar dari Rifki. Ya, terima kasih lagi untuk moderator. Makasih juga masukannya Kak Rey. Kalau yang dibilang Kak Rey betul semua, dan saya jelaskan juga pandanganku kalau masalah materi. Memang betul, saya kan belum sepenuhnya kuasai materi dan agak terburu-buru dan penuh penekanan. Jadi mungkin karena di situ juga dilihat bagaimana caranya kalau orang pertamanya mengajar pasti rasa grogi. Nah, di situ juga saya belajar dari pengalaman itu. Nah, harus memang filter kini rasa grogi dari siswanya itu sendiri. Nah, karena ini juga siswaku mungkin cuma satu gitu, jadi kurangi untuk caraku sampaikan dan filter bagaimana caraku bisa masuk ke dalamnya nih siswa, tidak hanya lewat dari materi. Nah, maksudku bisa diselipkan dengan candaan atau bincangan basa-basi lah atau istilahnya. Jadi kayak ini, jadi saya kesannya ini terkesan terlalu menekan ini siswa juga. Jadi saya juga ini terlihat grogi dan sama-sama kaku, canggung begitu saya Ji. Begitu Ji dari pandanganku. Nah, terus soal durasi video, memang betul kalau durasi videonya itu pendek karena kurang lagi materiku. Dari itu Ji saya kekurangan dari materi Ji. Nah, mungkin dari Risna mungkin ada pandangannya tentang videonya saya atau pandangannya dari yang sudah aku jelaskan sama Kak Rey. Oke, terima kasih Nirmala. Jadi dari apa yang saya pahami dari permasalahan dari Nirmala, yaitu masalah grogi, masalah materi, dan persiapan. Jadi saran saya sebelum Anda memutuskan materi yang akan Anda ajar atau judul materi yang ingin Anda paparkan ke siswa, sebaiknya Anda Nirmala betul-betul memperhatikan atau betul-betul memahami materi tersebut sedetail-detailnya. Biar sekalipun materi tersebut sangat singkat, ketika Nirmala bisa memahami
dengan baik materi tersebut, maka materi tersebut akan tersampaikan dengan jelas dan baik di siswanya. Apalagi siswanya Nirmala pada video tersebut saya dengar tadi hanya satu. Jadi bisa dibilang kayak Anda siswa tersebut belajar secara private. Jadi Anda bisa leluasa menyampaikan materi tersebut sekecil apapun, sependek apapun, sesingkat apapun materi tersebut. Ketika Anda bisa memahami materi tersebut, maka materi tersebut bisa bermakna pada siswa Anda. Mengenai masalah grogi, saya bisa kasih saran, sebagai pengajar kita harus siap untuk mengajar, siap untuk dilihat banyak siswa, siap untuk berbicara di depan orang. Kalau Anda merasa grogi, saran saya yang biasa saya lakukan adalah berbicara di depan cermin. Saya berlatih di depan cermin, belajar memaparkan materi di depan cermin, meskipun pada saat kita mengajar memang ada rasa, pada saat pertama ada deg-degan, takut, tidak percaya diri. Namun ketika kita memprepare diri kita, belajar sebelumnya, cara berbicara, bagaimana kita menyampaikan materi, pokoknya kita belajar minimal 3 hari sebelum kita mengajar siswa tersebut. Saya yakin pada saat mengajar kita tidak terlalu gugup, tidak terlalu kita ada percaya diri dalam diri kita. Dan lalu kita bisa tanamkan bahwa tugas kita dan apa yang kita putuskan memang arahnya menjadi seorang pengajar. Jadi sekiranya itu yang saya bisa sampaikan. Jadi saran saya, Nirmala bisa menanamkan pada diri Nirmala bahwa apa yang saya jalani sekarang akhirannya akan menjadi seorang pengajar, karena kita sendiri yang memilih untuk mengambil jurusan yang pada jurusan yang memang mengharuskan kita menjadi seorang pengajar. Jadi bagaimana Nirmala? Iya, terima kasih masukannya. Betul juga yang dibilang Risma, kalau kita yang pilih toh jurusan tak, tapi kan itu semua ndak jauh dari pengalaman. Nah, pernahkah juga cerita pengalaman ini? Nah, pernah ini baru-baru juga saya sudah tanya sama kakakku itu sendiri yang mungkin ya banyak nih pengalamannya mengajar. Nah, dari situ juga karena saya sudah tahu. Nah, dia bilang begini, dia kalau orang baru lulus itu, maksudnya yang baru lulus dari S1 pasti bakalan grogi, dan itu komentarnya dari siswa beda sama yang sudah lama mengajar. Nah, jelas itu dinilai dari pengalaman itu sendiri. Kalau saya itu sih butuh Kak memang juga pengalaman yang lebih dari mengajar. Begitu. Makasih masukannya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Rizky. Saya kira sudah jelas. Oke. Jadi video review dari Nirmala sudah jelas. Selanjutnya kami pindah pada video review saya yang akan direview oleh Nirmala. Silahkan Nirmala. Makasih moderator. Dari pandanganku melihat video mengajarnya ini Risna secara materi dan penjelasan ya betul-betul sangat jelas, dan menurutku ya bagaimana seharusnya memang guru yang menjelasnya caranya menjelaskan memang harus betul dengan teori. Nah, dari penjelasannya memang Risna kayak wow,
saya saja yang lihat wow banget gini video yang bahas tentang artikel. Nah, kalau soal pandangan awal memang juga bagus dari siswa, guru cara penampilannya bagus, tapi ada juga minusnya toh dari PPT itu sendiri terpotong. Nah, kalau siswanya ya lumayan lah bisa dibilang antusias, aktif ketika Risna ini menjelaskan. Karena dari penjelasannya Risna memang mudah sekali dimengerti dari caranya bicara Risna, sampai-sampai ini siswa juga aktif di dalam mengajarnya Risna. Nah, kalau soal diskusi ya bagus Ji juga, karena menurutku saya ini Risna Promi kayaknya deh. Itu Ji, saya. Aku Oke, kembalikan ke moderator. terima kasih Nirmala atas komentar tentang video saya. Yang pertama yaitu soal PowerPoint, ya memang terjadi kesalahan pada penampilan PowerPoint saya karena memang terfoto karena PowerPoint saya tidak bisa diperbesar. Ketika PowerPoint saya diperbesar maka tidak bisa terekam. Jadi pada waktu itu saya memutuskan bahwa menampilkan seperti ini. Saya tidak tahu bahwa hasilnya bakalan terfoto, hasilnya bakalan tertutup sebagian oleh gambar siswa-siswa saya. Jadi saya melihat itu hasilnya terpotong pada saat take videonya selesai. Namun waktu juga sudah mepet, jadi saya tidak bisa mengulang. Pada akhirnya saya memutuskan menampilkan video pembelajaran saya seperti itu. Saya terima bahwa terjadi kesalahan pada PowerPoint saya. Dan komentar-komentar positif dari Nirmala, saya sangat berterima kasih atas pujiannya. Nah, mungkin Rifki ada yang ingin ditambahkan dari komentar Nirmala tentang video saya? Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Moderator. Jadi begini, mungkin benar yang dikatakan Nirmala bahwa penyajian materi dari PowerPoint dan mungkin juga persiapan dari sebelum mengajar mungkin sudah maksimal ya. Namun ada beberapa hal. Yang pertama itu saya telah menonton videonya Risna dan saya di situ melihat Risna agak sedikit nervous, bukankah begitu Risna? Iya, karena waktunya mepet, saya sudah mulai dari jam berapa itu? Mulai dari jam 12 kayaknya saya mengutak-atik itu, dan saya tidak tahu bagaimana cara merekamnya, dan terjadi juga masalah pada PowerPoint saya. Waktu juga sudah mepet, dan di situ saya mengajarkan video saya di rumah teman saya, di mana saya juga was-was bahwa apakah video saya selesai, sedangkan saya harus mengumpulkan videonya besok. Jadi mungkin saya agak deg-degan, namun saya berusaha terlihat berusaha sebaik mungkin. Jadi namun kekhawatiran saya atau nervous saya tetap terlihat. Jadi bagaimana, Rey? Oke, siap saya terima. Jadi begini juga, dan saya juga telah menonton videonya Risna kan. Terus kan Risna kan pakai
metode online based learning kan, jadi otomatis media jarak jauh. Nah, sebenarnya itu juga bagus, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, di mana koneksi jaringan yang membuat video Risna ini agak gimana ya, kurang jelas. Risna bilang apa, siswanya bilang apa, kurang jelas. Nah, namun so far video sudah ada feedback dari siswanya Risna ketika Risna sendiri bertanya kepada siswanya, dan saya nonton alhamdulillah sudah ada ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Jadi bisa dibilang videonya Risna ini sudah sudah bagus, karena keefektifan suatu pengajaran itu harus memang ada timbal baliknya supaya lebih jelas juga apa yang disampaikan, dan siswa juga bisa mengerti apa yang kita jelaskan. Mungkin itu dari saya kembalikan. Oke, terima kasih Ray. Tadi Ray mengatakan bad connection, terjadi kesalahan pada jaringan, atau penjelasan saya kurang jelas karena jaringannya kurang bagus ya. Saya sudah melihat video saya sendiri, dan banyak kata-kata saya yang tidak jelas karena pada saat itu jaringannya jelek. Kalau soal jaringan pada pembelajaran online memang sudah biasa, dan saya juga sudah membandingkan pada saat saya mengajar offline dan pada saat saya mengajar online, jauh sekali perbedaannya. Karena pada saat saya mengajar offline, saya leluasa, tidak ada gangguan jaringan, saya bisa mengontrol siswa saya secara langsung, saya bisa lebih melatih keaktifan siswa saya, tidak seperti pada saat pembelajaran online. Memang juga sudah bagus, namun banyak sekali kendala, termasuk yang pertama adalah jaringan, yang kedua banyak sekali yang harus diotak-atik, termasuk harus direkam, harus penjelasan secara online. Saya tidak bisa seperti pada saat saya offline, saya bisa menjelaskan sambil menulis di papan tulis supaya saya memberikan gambaran-gambaran tentang apa yang saya jelaskan kepada siswa saya. Namun pada saat saya belajar online, saya kesusahan, saya tidak tahu bagaimana cara saya memberikan gambaran. Saya hanya memberikan penjelasan lewat PowerPoint. Jadi menurut saya pembelajaran online memang tidak lazim dengan gangguan jaringan. Jadi itulah penjelasan dari saya. Apakah Nirmala masih ingin mengomentari atau masih ada yang ingin disampaikan? Jelas ya dah. Kak. Kalau saya jelas nih dari penjelasannya, saya juga sebelumnya Karey sama Risna itu kembali jadi kira jelas nih. Oke. Ray sudah tidak ada lagi yang disampaikan. Sudah jelas, alhamdulillah. Terima kasih Risna. Oke, terima kasih. Jadi itulah hasil diskusi dari ketiga video kita. Saya tutup diskusi ini dengan alhamdulillah. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.